Shalom, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa bersama Jemaat Hamasyah dalam topik kesalahan penerjemahan Alkitab LAI. Penerjemahan Alkitab LAI yang mempertahankan kesalahan menjadikan kerancuan dan kesesatan iman. Contoh salah satu ayat misalnya dari Yosua 7 ayat 7, Habakuk 3 ayat 19, atau Hakim-Hakim 6 ayat 22. Celakalah aku, Tuhanku Allah. Bahkan di dalam Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Bahkan di dalam Ulangan 10 ayat 17, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Padahal iman jalan Tuhan atau Derek Elohim berasal dari Israel, bukan dari Yunani, bukan dari Roma, bahkan Arab. Sedang Yunani dan Roma hanya menyadur dari bahasa Ibrani. Bukti tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 3. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Sekarang kita lihat sejarah nama Allah. Menurut inskripsi bangsa Arab kuno, nama Allah adalah sesembahan mereka sebelum ada Islam. Kita menilai kaitan sejarah Alkitab, LAI, dan agama Islam. Menurut sejarah keberadaan para rasul-rasul jalan Tuhan, lebih dahulu 600 tahun dari keberadaan agama Islam. Tetapi agama Islam masuk ke Indonesia lebih dahulu, di sekitar abad ke-11. Pemberitaannya dimulai sekitar daerah Leran, Gresik Timur, kemudian abad ke-13 masuk daerah Peurela, Aceh, yang selanjutnya menyusul ke daerah Indonesia bagian tengah, yaitu Ternate, Tidore, Maluku pada abad ke-14. Pembawa agama Islam adalah para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Sedangkan Alkitab baru diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-17 dibawa oleh orang-orang Eropa. Kini kita lihat pengaruh Islam dalam penerjemahan Alkitab LAI. Alkitab pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Penerjemahan Injil Matius dilakukan pegawai tinggi VOC Albert Cornelius Ruil pada tahun 1612 ke dalam dui bahasa. Dari sinilah istilah Islam mulai dipakai. Misalnya Allah, masjid, assalamualaikum, Ka'bah, dan lain-lainnya. Pada tahun 1691, Dr. Melchior Ledecker menerjemahkan Alkitab atas permintaan Majelis Gereja Batavia yang disponsori VOC. Penerjemahan ini melibatkan guru-guru bahasa Melayu. Pada tahun 1814, William Milne, utusan dari London Missionary Society, merevisi terjemahan dibantu oleh guru bahasa Melayu bernama Munshi Abdullah. Pada tahun 1832, Claudius Thomson merevisi terjemahan Ledecker dibantu oleh Munshi Abdullah. Kemudian pada tahun 1852, Benjamin Casbury yang didukung Lembaga Alkitab Inggris BFBS merevisi terjemahan Thomson bersama Munshi Abdullah. Pada tahun 1861 sampai 1863, Hillebrandus Cornelius Klinkert didukung Lembaga Alkitab Belanda NBG menerjemahkan Perjanjian Baru dibantu oleh Encik Mumin.
Pada tahun 1901, William Gildstone Silebar didukung lembaga Alkitab Inggris BFBS mulai menggunakan nama Isa Al-Masih pengganti nama Yesus. Penerjemahan dibantu oleh Datuk Dalam dari Johor, yaitu anak Munshi Abdullah. Pada tahun 1907, Hillebrandus Cornelius Klinkert menerjemahkan Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu Babah atau Cina, dibantu oleh Chin Yong dan Sulaiman. Pada tahun 1929, Pendeta Werner August Bode yang didukung oleh lembaga Alkitab NBG menggantikan terjemahan Lydekker, Klinkert, dan Silebar. W.A. Bode dalam proses penerjemahan dibantu oleh A.W. Kehulu, Masoher Perak, dan Abdul Ghani. Pada tahun 1952, lembaga Alkitab LAI berdiri yang kemudian mengambil alih kegiatan penerjemahan yang kemudian diadakan revisi terjemahan-terjemahan sebelumnya. Pada edisi percobaan terbit tahun 1959 yang kemudian direvisi tahun 1974, terbitlah Alkitab Terjemahan Baru LAI. Walau telah direvisi, masih saja menyisakan nama Allah sesembahan agama Islam. Dengan pemahaman sejarah di atas, seharusnya LAI sadar untuk merubah kesalahan tersebut dengan dasar: 1. Menghormati agama lain dengan tidak memakai nama sesembahan mereka dikarenakan doktrin yang berbeda. 2. Kalau nama hanya diartikan sebagai gelar, dalam bahasa Indonesia akan lebih akrab bila disebut Bapa Surgawi atau Tuhan, atau bila memakai bahasa Ibrani, Elohim atau Adonai. 3. Kalau LAI membiarkan kesalahan tersebut, berarti sengaja penyesatan tetap berlangsung. 4. Untuk mempertegas perbedaan identitas siapa yang disembah, karena sebutan keduanya sangat berbeda. Nama Allah menurut keimanan Islam adalah Zat, sedangkan sesembahan umat jalan Tuhan adalah Roh, seperti tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebelumnya para rasul tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menyebut nama Allah sebagai sesembahan. Sebagai akhir kami berdoa, semoga umat yang setia melakukan kebenaran, seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercacat. Demikian sebagai kata akhir, kami mengucapkan shalom sampai kita berjumpa kembali dalam topik-topik yang akan datang.